Terbongkarnya misteri kematian satu keluarga, usai 7 jam tamu menunggu. Roemah, 57, tidak menyangka hari Senin Legi 1 September 2025 terasa benar-benar pahit, bahkan menjadi hari paling menyesakkan dada dalam hidupnya yang sudah lebih dari setengah abad. Hal ini setelah warga Kelurahan Paoman, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini, menemukan 5 orang yang masih anggota keluarganya diduga tewas dibunuh dengan cara yang sangat sadis. 5 orang tersebut adalah kakek, anak, menantu, serta 2 cucunya yang masih anak-anak. Jenazah kelimanya ditemukan Senin, 1 September 2025, sore, dalam kondisi terkubur dalam satu lubang yang sama di dalam area rumahnya, yakni sebuah rumah 2 lantai yang cukup luas. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memilukan. Ada yang tangan dan kakinya terikat dan ada juga yang kepalanya dibekap pakai sarung. Hingga saat ini, kematian kakek, anak, menantu dan 2 cucu masih jadi misteri. Aparat dari Polres Indramayu masih berusaha mengusut tuntas kasus yang bikin geger warga tersebut. Dan Roemah merupakan salah satu saksi mata utama terbongkarnya kasus pembunuhan itu. Menurut Roemah, dirinya menjadi salah satu orang yang pertama kali menemukan korban. Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Roemah langsung menjerit. Kedua kakinya lemas, ia juga tidak berhenti mengucap istighfar. Saya tuh lemes ininya, lututnya, ya Allah yang masih kecil juga dihabisi, dihilangkan nyawanya. Semua, ujarnya, sembari memegangi kedua lututnya saat bercerita. Dituturkan Roemah, penemuan kelima korban ini berawal saat ada teman dari Is, salah satu korban, datang ke rumah tersebut pada Senin, 1 September 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun, tidak ada yang membukakan pintu atau merespons. Mereka bahkan sampai menunggu di depan rumah selama sekitar 7 jam hingga pukul 16 WIB sore. Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka mendatangi RT setempat untuk sama-sama mengecek kondisi korban. Dari RT, mereka diarahkan ke rumah Roemah, yang kebetulan juga masih saudara dari almarhumah Siti Maskiroh, istri Hasahroni, korban. Jadi, orang bertiga ini ke rumah saya, ujar dia. Roemah juga mengaku ada kekhawatiran karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan para korban, padahal rumah Roemah ini tidak jauh dari lokasi kejadian. Ia pun kemudian meminta izin kepada saudaranya yang lain untuk mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Sempat cari kolong kasur dan pulang saat pintu berhasil dibuka. Langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat sampai membuat mual. Roemah yang khawatir berusaha mencari korban, setiap ruangan pun ia geledah sampai mencari ke kolong tempat tidur. Hasilnya nihil, rumah itu kosong tidak ada siapapun. Ya sudah saya pulang, tetapi masih penasaran, barangkali ada di rumah yang lain. Saya ke sana tetapi nggak ada, bebernya. Sampai akhirnya, diceritakan Roemah, ia kembali lagi ke rumah 2 lantai tersebut bersama dengan anaknya.